Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini akan dibahas mengenai kisi-kisi dari persiapan ulangan akhir tahun untuk mata pelajaran matematika. Kita mulai dari nomor 1. Ya, di sini ada soal perhatikan beberapa titik sampel berikut. Di sini ada angka, gambar 1 dan seterusnya. Jadi di sini maksudnya nantinya ada 3 objek ya. Objek di sini nanti ada koin karena di situ tulisannya ada A sama G. Koinnya itu ada 2 ya. Dan di mana di situ kalau koin ya itu mungkin udah tahu semua kalau koin itu ada 2 sisi. Ada angka sama gambar. Angka biasanya disimbolkan A, gambar G. Sedangkan yang angka ini nih, yang ada 1, 2, 3, ini objek lain. Objek lain selain koin. Misalkan dadu. Nah, gitu ya. Misalkan dadu, satu dadu ya. Satu dadu, pas dilempar yang keluar angkanya 2, misalkan ya. Terus 1 dan sebagainya. Nah, di sini yang ditanyakan titik sampel yang merupakan anggota kejadian paling banyak satu gambar. Kalau paling banyak, itu berarti harus kurang dari sama dengan satu gambar. Nah, maksimal satu gambar, nggak boleh lebih dari satu. Ya, paling banyak berarti kurang dari sama dengan satu. Yang kurang dari sama dengan satu gambar itu adalah bisa satu gambar atau bisa juga sama sekali nggak ada gambar atau 0G atau 0 gambar. Berarti di sini yang memenuhi yaitu 1 karena hanya muncul satu gambar, lalu 3 juga karena muncul satu gambar, dan 4 juga memenuhi karena 0 gambar. Yang keluar angka-angka dan 1. Sehingga di sini jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Yang 2 salah karena gambarnya ada 2 macam ya. Nah, itu nomor 1. Ya, selanjutnya nomor 2. Percobaan di bawah ini yang memiliki titik sampel sebanyak 36 adalah kalau opsi A di sini 5 keping uang logam itu titik sampelnya ada 32 semuanya ya. 32 itu dari 2 pangkat 5. 2 itu kalau logam ada angka sama gambar, 5 itu banyak logamnya. Berarti bukan A jawabannya. Kalau yang B, pelemparan sebuah dadu dan 4 keping uang logam. Kalau satu dadu itu kan ada 6. Kalau 4 keping logam, itu 2 pangkat 4, 16. 16 tambah 6, 22 ya. Bukan ya, berarti bukan yang B jawabannya. Sorry, 16 kali 6 ya, karena kan ini lemparnya barengan ya. Berarti 96, bukan ya, yang B bukan. Jadi kalau kita lempar satu dadu dan 4 keping uang logam bersamaan, maka nanti titik sampelnya kan banyak ya macam-macam ya. Ada angka-angka, gambar-gambar, 1 misalkan ya. Dadu cuma 1 ya, cuma 1 dadu berarti ya tadi ya. Kalau misalkan di sini bukan 36, B salah. Di situ ada 52 ya, uang sampelnya berarti bukan C. Yang D dijumlahkan 10, 15 sama 12. 37 juga bukan. Yang benar yang E, karena di sini ada 4 kartu warna, di mana satu jenis warnanya bernomor 3 sampai 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada 9 kartu per warna. Karena ada 4 warna berarti 4 kali 9 ya. 4 kali 9, 36. Jadi jawabannya adalah yang E.
ya. Tadi yang B ini sekali lagi dia bukan 36 ya, tadi ya sudah dijabarkan alasannya tadi ya. Dia bukan 36 titik sampelnya, di dua yang E. Terus nomor 3 selanjutnya di situ ada Doni melambungkan percobaan sebuah dadu sebanyak 48 kali. Peluang distribusinya untuk kemunculan mata dadu dijabarkan di dalam tabel. Dan di mana kalau peluang itu yang sudah pernah jelaskan sebelumnya, jumlah totalnya itu 1 ya kalau peluang. Nah, peluang muncul mata dari 3. Nah, ini dilemparnya 48 kali. Ini masing-masing udah ada peluangnya yang muncul ya sudah ditentukan. Tinggal ini yang belum. Berarti caranya biar jumlahnya 1 ya kita jumlahin dulu semuanya nih. Jadi ini kita misalkan aja nih X ya. Kita belum tahu berapa nilainya. Jadi nanti 5/48 kita tambahin 9/48 ditambah X tambah 8/48 ditambah 6/48 ditambah 13/48 sama dengan 1 gitu ya. Nah ini semua ruas kita kalikan 48 biar nggak pecahan bentuknya. Jadi 5 tambah 9 tambah 48 X tambah 8 tambah 6 tambah 13 sama dengan 48. Nah, ini kita jumlahin dulu yang ruas kirinya 5 tambah 9 14 tambah 8 22 tambah 6 28 tambah 13 itu 41. Berarti 41 tambah 48 X sama dengan 48. Nah, 41-nya pindah ruas jadi minus 48 kurang 41 7. Maka X-nya adalah 7 dibagi 48. Maka nomor 3 untuk muncul mata D3 atau X itu jawabannya yang bebek yaitu 7/48. Selanjutnya nomor 4 di sini Bude Santi membeli telur ayam yang isinya 18 telur. Sebanyak 10 telur retak, Bude Santi mengambil sebuah telur ayam secara acak untuk digoreng. Peluang Bude Santi mengambil telur ayam retak. Tadi kita lihat yang retak 10 ya. Langsung aja gitu ya. Jadi karena ada 10 kemungkinan yang retak, berarti peluang keambilnya kejadian A yaitu kejadian mengambil sebuah telur ayam yang retak 10 dari total semuanya yaitu 18 telur. Di sini bisa dikecilkan jadi 5/9 ya dibagi 2 semua. Ya, nomor 4 yang C, lalu nomor 5 kita lihat scroll ke bawah ya. Jadi nomor 5 itu di sini sebuah huruf dipilih secara acak dari alfabet 1 kali. Peluang yang terambil huruf vokal adalah yang bukan di antara E sampai S. Yang bukan di antara E sampai S itu ada A termasuk E. Karena di sini bilangnya bukan di antara E sampai S. Bukan di antara E sampai S. Bukan ya. Kalau bukan E sampai S, berarti E masih masuk ya di sini. Nah, di A, E sama U ya. Karena A, E sama U ini dia di luar dari di antara E sampai S. Karena yang di antara E sampai S itu hanyalah I dan O yang ada di dalam situ. Nah, inilah banyak titik sampelnya, ada 3 anggota, sehingga peluang huruf vokal yang keambil A, E, atau U itu adalah sama dengan 3 per ruang sampelnya alfabet itu atau huruf ada 26 ya. Jadi nomor 5 jawabannya yang C. Nah, kalau nomor 6 selanjutnya di sini kita cek satu-satu opsinya ya nomor 6 mana yang benar dan mana yang salah. Nah, khususnya yang salah ya di sini kita lihat kalau yang opsi A kita cek satu-satu ya. Peluang tampil bola hijau 9/40. Nah, di sini hijaunya ada 18 ya. Diambil sebuah bola dari dalam kotak secara acak. Berarti peluang untuk yang opsi A ini dia 18 hijau dibagi jumlah semuanya.
Nah, ini kita harus tahu dulu nih ruang sampel semuanya ya. Kita jumlahkan dulu 18 tambah 12 tambah 13 tambah 27 tambah 10. Ini kalau dijumlah 30 tambah 10 40, 40 tambah 13 53, 53 tambah 27 itu 80 ya. Berarti peluang yang opsi A 18 per 80 kalau dikecilkan bagi 2 jadi 9 per 40, maka opsi A itu benar. Berarti bukan A jawabannya, yang dicari opsi yang salah ya. Kalau yang B bola merah, merahnya 13 di situ ya. Peluang bola merahnya 13 berarti 13 per 80. Sedangkan di opsi B 13 per 40 salah ya. Nah, berarti udah ketemu nih jawabannya yang B. Nah, itu. Tapi kalau penasaran yang C, D, E benar atau tidak, kita cek juga ya sekalian. Kalau opsi C itu berarti peluang A ungu ya bolanya berarti 12 dibagi 80. Kalau kita bagi 4 semua 3 per 20 berarti benar yang C. Yang D opsinya peluang kejadian munculnya bola hitam adalah bola hitamnya di sini ada 10 berarti 10 dibagi 80 itu 1/8 benar juga yang D. Sedangkan yang E peluang kejadian terambilnya bola kuning, kuning ada 27 berarti 27 per 80 jika dikecilkan ini udah nggak bisa ya. Berarti 27 per 80 juga benar di opsi E, berarti yang B saja yang salah. Itu nomor 6. Jadi kalau mengambil sebuah bola secara acak langsung tinggal print aja ya. Kemungkinan misalkan tadi bola hijau kan ada 18 kemungkinan dari 80. Berarti peluangnya 18 dibagi 80 atau 9 per 40 dan seterusnya untuk yang B sampai E juga sama caranya. Ya, seperti itu semuanya nomor 6. Untuk nomor selanjutnya, nomor 7, setumpuk kartu mainan bernomor 1 sampai 25 akan diambil sebuah kartu secara acak di mana peluang yang ambil kartu bernomor faktor dari 20. Kalau 20 itu faktornya adalah ada 1, 2, terus 4 ya, karena 20 bagi 4 bisa dibagi ya. 5 juga bisa, lalu 10, dan 20. Di sini ada 6 bilangan atau 6 anggota yang memenuhi adalah faktor dari 20. Yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Berarti peluangnya nanti yang tampil kartu bernomor tersebut adalah 6 dari semua ada 25 kartu, berarti 6 per 25. Yang dia jawabannya. Oke, selanjutnya nomor 8 kita lihat soalnya. Di sini ada terdapat P kelereng berwarna kuning dan Q kelereng berwarna merah yang diambil dalam sebuah kotak. Di mana di sini peluang mendapatkan 1 kelereng kuning 2/3. Jika nantinya akan ditambahkan lagi 4 kelereng kuning ke dalam kotak, maka peluang terambil kita akan kembali mengambil 1 kelereng kuning ulang ya. Diulang itu akan memiliki peluang yaitu sebesar 14/19 ya. Kayak gitu. Nah, berarti di sini nanti kita maksudnya adalah nih mungkin ada ralat kalimat kali ya. Ini maksudnya peluangnya nanti adalah 14/19 aja ya. Kita ganti kalimat kali ya. Nah, ini kita hapus dulu yang ini. Mungkin kita ganti kalimatnya. Jadi nanti peluang mengambil 1 kelereng kuning menjadi 14/19 ya semuanya. Nah itu. Oke, kita mulai yang pertama. Kita tahu tadi peluang awalnya adalah 2/3 ya. Nah, 2/3 itu didapatkan dari kita ambil 1 kelereng kuning, di mana kelereng kuning itu kan ada P ya totalnya ya. Berarti P dari seluruhnya kita totalin P tambah Q. Nah, itu ya. Kenapa P? Sekali lagi karena kuning totalnya P di sini. Ya kan yang diminta 1 kelereng kuning yang diambil ya. Berarti kan nggak mungkin 1 doang ya. Karena kan di sini masih P doang. Berarti bisa apa aja P-nya. Makanya kita bikinnya P dibagi sama semestanya yaitu P tambah Q. Ya, Q itu dari warna merah kelerengnya dan dibagi nanti berdua. Hasilnya adalah P dibagi P tambah Q sama dengan 2/3. Nah, ini kita kali silang seperti biasa aljabar.
3 kali P 3P sama dengan 2 kali P 2P ditambah 2Q. Ya, kali silang, lalu pindah ruas 2P-nya berarti 3P kurang 2P. Ya, minus jadinya 2P-nya sama dengan 2Q. Maka 3 kurang 1, 3 kurang 2 itu 1P, berarti P itu adalah 2Q artinya. Itu yang pertama. Yang kedua, peluangnya 14 per 19 itu didapatkan dari 4 kelereng di warna kuning ditambahkan lagi ke dalam kotak. Berarti P-nya nambah 4 ya nanti. Berarti P tambah 4 dibagi sama P tambah Q tambah 4. Gitu ya. P tambah Q tambah 4. Nanti tinggal kali silang, tapi setidaknya kita udah tahu P-nya tadi di sini 2Q. Ya, karena di ruang sampel nambah 4. Dan P yang di sini bisa diganti menjadi 2Q. Berarti nanti 14 per 19 itu nilainya sama dengan 2Q tambah 4 dibagi 2Q. P-nya kita ganti, ya kita substitusi. 2Q tambah Q tambah 4. Berarti nanti jadinya 14 per 19 sama dengan 2Q tambah 4 dibagi 2Q tambah Q itu 3Q tambah 4. Kali silang nanti jadinya adalah 14 itu ya. 14 kali 3Q tambah 4 sama dengan 19 kali 2Q tambah 4. 14 kali 3 ini kali pelangi jadi 42Q. 14 kali 4 56. Lalu 19 kali 2 itu 38Q ditambah 76 dari 19 kali 4. Ya, kita kali pelangi semuanya nih. Nah, ini pindah ruas 42 kurang 38 itu kan 4 ya. Sedangkan 76, 56 pindah ruas di min, 76 kurang 56, 20. Maka Q-nya adalah 20 bagi 4, yaitu sama dengan 5. Kalau Q-nya 5, maka nanti P-nya adalah sama dengan 2Q. Berarti 2 kali 5, maka P-nya sama dengan 10 warna kuning. Berarti kesimpulannya nanti pertanyaan soalnya adalah 3P ditambah 7Q sama dengan 3 kali 5 tambah 7. P ya. 3 kali 10 tambah 7 kali 5. Berarti sama dengan 30 tambah 7 kali 5, 35. Berarti hasilnya 65. Jadi jawabannya yang C. Ya, itu caranya untuk nomor 8 ya semuanya. Nomor 9, 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama sebanyak 1 kali. Peluang munculnya kedua mata dadu yang hasil perkaliannya kurang dari atau sama dengan 16. Yang hasil perkaliannya kurang dari atau sama dengan 16. Ya, ini kita buat tabel saja biar mudah melihatnya kira-kira siapa saja dari kedua mata dadu yang perkaliannya itu nanti kurang dari atau sama dengan 16 ya. Oke, coba kita gambarkan dulu di sini tabelnya. Nah, di sini yang perkalian mata dadu 1 dan 2 yang hasilnya kurang dari atau sama dengan 16 itu bisa 11, bisa 12, atau 21, 31, 41, 51, 61. Terus 12, 22, 32, 42, 52, 62 ya. Bisa ya karena kan ketika kita kalikan di sini 6 kali 2, 12, 5 kali 2, 10 itu semua masih di bawah 16 ini ya. Lanjut lagi di sini ada 1 kali 3, 2 kali 3, 3 kali 3, 4 kali 3, 5 kali 3. Nah, 6 kali 3 udah nggak bisa ya, udah lewat 16. Lanjut bawahnya lagi ada 1 kali 4, 2 kali 4, 3 kali 4, dan 4 kali 4. Sudah 1 kali 5, 2 kali 5, dan 3 kali 5, serta 1 kali 6 dan 2 kali 6. Nah, ini kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambah 6, 12.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Berarti peluangnya nanti adalah ada 26 yang kemungkinan bisa keluar saat kita melemparkan dua buah dadu gitu ya. 26 kemungkinan yang hasil kaliannya di bawah kurang dari atau sama dengan 16. 26 dibagi sama ruang sampel dadu 2 ya. 2 dadu ruang sampelnya ada 36 ya. Atau 6 kuadrat. Jadi 26 dibagi 36 atau 6 kuadrat. Ini bisa kita bagi 2. Kita kecilkan jadi 13 dibagi 18. Ya, nomor 9 jawabannya yang bebek. Oke. Nah, kita bisa lanjut ke nomor 10. Ini kita hapus dulu yang tadi. 10 ada di bawah soalnya tabelnya kita nggak hapus ya. Hanya ini dihapus nih paling. Checklistnya dulu dihapus. Nah, sambil dibacakan soalnya. Yang nomor 10 itu soalnya adalah dua buah dadu juga sama dilempar sebanyak 612 kali. X itu hasil perkalian kedua mata dadu. Interval perkaliannya dari setelah 5 sampai 8 ya. Berarti hasil perkalian daripada kedua mata dadunya ini yang diantara 5 sampai 8 itu bisa hasilnya 6, bisa 7, bisa 8 ya. Nah, 8 masuk karena ada sama dengannya. Nah, kita tinggal cari gini. Kira-kira hasil apa yang ketika dikalikan 6 atau 7 atau 8 ya. Nah, seperti ini nih. Contohnya 6 sama 1 nih ketika dikalikan hasilnya 6 berarti bisa diambil ya. Yang nomor 10 ini salah satunya. Lalu ada 42 sama 24 bisa nih ya. 42 sama 24 karena kalau dikalikan 8 atau 16 ya. 1 kali 6, 6. Lalu ada lagi di sini 23 sama 32 juga bisa kalau dikalikan hasilnya 6 juga. Namun untuk 7 kalau kita cek di sini nggak ada yang 7 ya hasil kalinya ya. Nah maksimal di sini kalau kita lihat habis 1 kali 6, 1 kali 7 udah nggak ada ya. Nggak bisa ya karena mata dadu hanya sampai 6. Sedangkan yang bawahnya pun juga nggak ada kemungkinan hasilnya 7 gitu. Jadi paling yang bisa diambil yang 6 sama 8 aja ya, nggak masalah gitu ya. Yang penting dia terpenuhi sesuai intervalnya setelah 5 sampai dengan sama dengan 8 untuk hasil kali perkalian dua mata dadunya. Tuh. Ya, seperti itu semuanya ya. Nanti kalau kita cek di sini kita lihat kemungkinannya itu semuanya ada 6 ya. 6 per 36 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 per 36 peluangnya atau dikecilkan hasilnya 1/6. Nah, karena pertanyaannya frekuensi harapan, berarti 1/6-nya kita kalikan dengan 612 kali pelemparan. Tadi ya. Nah, kita hitung 612 dibagi 6 ya dengan pembagian biasa itu hasilnya 102. Harapan kita ketika yang keluar adalah perkalian kedua mata dadunya di antara 5 sampai dengan sama dengan 8. Ya, seperti itu. Jadi jawabannya 102 kali ya. Nomor 10. Kalau kita scroll ke bawah, dia jawabannya nanti adalah yang C. Dia. Yang C jawabannya. Oke ya. Itu untuk nomor 9. 10 sorry ya. Nomor 10, 102. Ya, nomor 11, 5 keping uang logam dilempar sekali secara bersama-sama di mana peluang munculnya maksimal 3 angka adalah Nah, di sini akan digambarkan yang namanya segitiga Pascal. Di sini segitiga Pascal ini memudahkan untuk melihat titik sampel dari pertanyaan soalnya yang dilihat maksimal 3 angka. Uang logam ada 5. Nah, ini rinciannya mungkin bisa dilihat dulu di segitiga Pascal. Ini polanya. Jadi ini tuh artinya 0 logam ya. Yang baris kedua ini dia artinya adalah hanya 1 logam.
Yang ini 2 logam. Jadi ini segitiga Pascal ini tujuannya untuk melihat dua sisi ya. Seperti uang logam kan ada angka sama gambar. Atau misalkan laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah itu untuk penggunaan dari Pascal. Nah ini 4 logam, yang 14641 dan ini yang kita tuju ya. 5 logam itu dia polanya seperti ini. Nah, karena kalau manual agak panjang ya. Jadi kita pakai ini Pascal. Rinciannya adalah ini frekuensi 1 menyatakan isinya semua angka atau 5A ya. Kalau di manual gini ya, A gitu ya. Karena ada 5 logam di situ. Sama juga ujungnya nih. Ini semua 5 gambar G gitu ya. Nah, kalau ini frekuensinya 5 macam itu ada 4 angka sama satu gambar. Kalau ini 3 angka sama 2 gambar. Ini 2 angka 2 angka 3 gambar. Dan yang ini 1 angka 4 gambar. Nah, karena maksimal 3 angka berarti yang paling banyak 3 angka. Yang paling banyak 3 angka berarti harus kurang dari sama dengan 3 berarti ya nilainya. Nah, yang paling banyak 3 angka kan berarti termasuk ini ya. Ini salah satunya. Ini berarti yang di bawah 3. Nah, 2 angka termasuk, 1 angka sama 0 angka atau 5 gambar saja. Kalau ini 4 angka nggak bisa karena udah melebihi 3 ya. Begitu juga dengan 5. Jadi yang kita ambil yang ini. Frekuensinya nih. Ya. Jadi nanti titik sampelnya, anggotanya ada 10 anggota. Tambah 10, tambah 5, tambah 1. Ini ada 26 semuanya anggotanya gitu ya. Nah, 26 untuk yang tadi ya semuanya yang maksimal 3 angka. Sehingga peluangnya di sini adalah sama dengan 26 dibagi 2 pangkat 5 karena ada 5 logamnya. 2 ini angka gambar ya artinya. Atau 26 per 32 jawabannya yang A. Ya, itu untuk nomor 11. Selanjutnya nomor 12. 12 itu kita lihat soalnya dulu. Ya ini ya, 3 keping logam. Nah, tadi sempat ada segitiga Pascal juga yang kita buat. Di situ ada 3 logam ya, contohnya. Biar lebih cepat gitu ya pakai Pascal. Coba kita buat dari Pascalnya biar lebih mudah. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Ini 0 logam tadi. Ini 1 logam polanya. Ini 2 logam. Nah ini yang kita ambil 3 logam ya. 3 keping warna logam. Ini polanya. Yang diminta frekuensi harapan minimal 2 sisi angka ya. Kalau ini isinya ini adalah angka semua. 3 angka ya. Kalau dimanualin A gitu ya misalkan. Kalau ini G atau 3 gambar. Ini 2 angka 1 gambar. Ini 1 angka 2 gambar. Karena minimal 2 sisi angka berarti boleh lebih ya angkanya. Lebih dari 2 yang diambil nanti yang ini nih. Kalau minimal 2 angka berarti ini sama ini ya. Karena minimal 2 sisi angka berarti boleh 3 angka atau lebih. Berarti ada ini frekuensinya kita totalin. NA-nya berarti 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, berarti nanti peluangnya untuk soal ini adalah 4 dibagi sama 2 pangkat 3 ruang sampelnya karena 3 logam. Atau 48 dikecilin jadi setengah. Nah, karena pertanyaannya frekuensi harapan, berarti setengahnya kita kali 208. Kalau dihitung hasilnya 104. Jawabannya ya yang C. Itu 104 kali harapan kita saat melempar uang logam yang keluar itu 2 angka dan 1 gambar. Ya, seperti itu untuk nomor 12-nya. Selanjutnya nomor 13. Ya, ini kartu bis itu sama dengan kartu remi ya.
diambil sebuah kartu, di mana di sini katanya peluang tampilnya kartu bernomor 3, 6, 8, 9, dan 10 merah. Nah, kalau kartu blitz itu perlu diingat lagi semuanya ya. Kartu blitz itu ada 52 ruang sampelnya, di mana 52 ini terbagi menjadi 4 macam, 13 kartu, 13 kartu, 13 kartu, 13 kartu yang masing-masing jenisnya ada wajik, hati, keriting, dan sekop. Nah, kalau ini warnanya merah nih, ya. Yang wajik hati ini warnanya merah. Kalau yang satu lagi, yang sekop sama keriting ini hitam warnanya. Oke. Dimana tiap-tiap jenis kartunya itu terdiri dari 13 kartu yang isinya adalah bisa disebutkan di sini aja ya. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jack, Queen, King, As. Nah, ini semua perwarnanya atau perjenisnya ada 13 kartu. Nah, peluang tampil kartu bernomor 3, 6, 8, 9, 10 merah tapi warnanya. Nah, kalau NA-nya berarti kan yang merah ya. 3, 6, 8, 9, 10 merah. Nah, di sini karena perjenisnya adalah ada 5 kartu warna merah, sedangkan merah di sini 2 macam, ada wajik dan hati. Berarti yang tadinya kita di sini awalnya 5 angka, 5 angka atau 5 anggota ini kita kalikan dengan 2 jenis kartu yaitu wajik dan hati. Karena dia bilang merah aja, berarti bisa wajib, bisa hati, berarti NA-nya ada 10 kartu. Nah, sehingga nanti peluangnya adalah sama dengan, peluangnya adalah 10 kartu dari NS-nya 52 ya. Seperangkat kartu blitz atau kalau dikecilin bisa jadi bagi 2, 5 per 26 ya. Tapi di situ di pian ganda nggak dikecilin, jadi jawabannya yang D ya. 10 dibagi 52. Nah, itu caranya untuk nomor 13. Ya, selanjutnya nomor 14. Ada 75 kartu yang akan diambil kartu secara berulang dengan dikembalikan lagi gitu ya sebanyak 825 kali. Ini seperti biasa kita ngambil aja gitu ya, random. Nanti pas keluar apa, kalau belum terkabul kita kocok lagi atau kita eh, undi lagi kartunya kira-kira apakah akan keluar yang sesuai dengan yang kita inginkan tentunya gitu ya. Nah, di sini pertanyaannya yang bernomor faktor dari 42. Berarti kita harus tahu dulu faktor 42 di antara nomor 1 sampai nomor sama dengan 5 gitu ya. Nah, faktor dari 42 itu kan kita mulai dari 1 dulu ya. 1, 2 bisa ya. 42 dibagi 2 itu kan hasilnya 21. Lalu selanjutnya kalau 42 dibagi 3 juga bisa. Ya, berarti 3 bisa. Lalu habis itu dibagi 6 ya. Bagi 6 itu dia hasilnya nanti 7. Berarti 6, 7, lalu 14. Karena 42 dibagi 14 itu adalah 3. Lalu 21 sama 42 tentunya. Nanti kalau dihitung semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 anggota di NA-nya. Ya. Berarti di sini nanti hasilnya frekuensi harapannya yaitu yang rumusnya peluang kita hitung dulu dikali banyak pengambilannya berapa kali. Dimana peluangnya berarti 8 dari 75 kartu ya. Nah, ada 75 kartunya dikali 825 kali percobaan. Ya. Nanti kita hitung dulu 825 kalau dibagi 75 itu hasilnya adalah 8. 11 maksudnya. 11. Lalu 11 kali 8, 88. Harapan kita supaya nanti yang keluar adalah nomor kartu yang faktornya itu adalah 42. Ya, seperti itu nomor 14 jawabannya yang bebek. Sedangkan 15 di sini lagi-lagi kembali ke seperangkat kartu
kartu remi atau bridge yang ruang sampelnya kita udah tahu semua, yaitu 52. Diambil sebuah kartu acak dengan pengembalian sebanyak 832 kali. Frekuensi harapan tampil kartu nomor 2 merah, 4 merah, 5 merah, dan king merah. Oke. Ya udah, ini kan merah semua ya. Seperti tadi nomor sebelumnya gitu ya. Kalau merah itu kan ada dua jenis, ada wajik dan hati gitu ya. Ada wajik dan hati, berarti coba kita rinci dulu di sini nomor 15-nya ya. Berarti ada 2 merah, 4 merah, 5 merah, dan king merah. Ya, semuanya merah nih. Nah, karena merah ada dua jenis, berarti 4 kali 2 ya. 4 kali 2 jenis. Karena di sini kan alat 4 anggota nih. Ada 2, 4, 5, dan king merah berarti ada 8. Kartu yang kemungkinan kita ambil sesuai dengan harapan gitu ya. 2 wajik, 2 hati, 4 wajik hati gitu ya. Sampai dengan king wajik, king hati gitu ya. Nah, ini berarti peluangnya nanti kita tulis sebelah sini aja nih. Yang tadi, coretan tadi kita hapus dulu. Kita tahu sekali lagi kalau remi itu atau kartu bridge itu ada 52 uang sampelnya. Berarti di sini 8 dibagi 52 kali ya. Biar nggak lupa kita tulis lagi uang sampelnya dari kartu remi 52. 832 kali percobaan. Kita hitung 832 kalau dibagi 52 itu adalah 16. 16 dikali 8 itu 128. Jadi jawabannya adalah yang C. Yaitu nomor 15. Ya, nomor 16 di sini Haris sedang berada di toko buku. Ia menemukan berbagai macam buku dan dari jenis buku yang diinginkannya. Uang Haris hanya cukup untuk membeli sebuah buku. Haris akan membeli buku kimia. Kita tanda dulu ya. Kimia sama bahasa Inggris. Nah, berarti ini sama ini aja. Banyak pilihan buku. Nah, ini materi aturan penjumlahan. Jadi kita nggak nyari peluang di sini, tapi hanya mencari banyak pilihannya aja. Kita nggak bikin peluang, berarti tinggal jumlahkan saja. Total kimia itu kan kemungkinannya ada 10 pilihan buku di situ ya. Berarti 10 pilihan buku yang dipilih, kan diambil satu doang kan. Atau bisa juga yang keluar bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris di situ ada 22, berarti 10 tambah 22, berarti banyak pilihannya ada 32 buku. Begitu juga dengan nomor 17. Nanti di sini Mahendra ingin memilih lagu pop atau rock. Berarti popnya ada 14, lalu rocknya 18. Berarti Indra 14 tambah 18 tinggal jumlahkan. Maka hasilnya juga sama dengan tadi, 32 juga. Jadi nomor 16 dan 17 sama-sama E jawabannya. Ya, lanjut nomor 18 di sini. Kalau kita lihat 18 itu soalnya sebuah kartu diambil secara acak yang nomornya 1 sampai 80, peluang terpilih kelipatan 14 atau kartu bernomor bilangan ganjil yang lebih dari 65. Oke. Kita lihat dulu ada dua kejadian di sini ya, ada kejadian A dan kejadian B. Ini mesti dijelaskan dulu. Jadi jangan langsung cari jawabannya apa, tapi kita jelaskan dulu kalau A itu apa, B itu apa kejadiannya gitu ya. Nah, kalau A itu kan kejadian yang ini ya, yang tadi di soal dijelaskan kejadian muncul atau terambil nomornya itu yang kelipatan 14. Berarti kan yang kelipatan 14 itu kan banyak ya, di antara 1 sampai 80 misalkan 14. Ya, kelipatan 14 itu berarti beda sukunya nanti 14. Konsepnya dimulai dari 14, habis 14 tambah 14 berarti 28, tambah 14 42, tambah 14 56, dan tambah 14 itu 70. Ya. Nah, itu hanya sampai dengan 70 aja karena kalau tambah 14 ini kan udah lewat dari kartunya ya. Ya, ruang sampelnya cuma ada 80 kartu dari nomor 1 sampai 80. Nah, ini berarti banyak anggota NA-nya ada 5 anggota ya. 14, 28, 42, 56, dan 70. Sedangkan B itu kejadian terambil bilangan ganjil yang lebih dari 65.
Lebih dari 65 berarti 65-nya nggak masuk. Berarti kita mulai dari 67, 69, 71, 73, 75, 77, dan 79. Ya, kayak gitu. Nah, ini kalau dihitung ada 7 anggota ya. 67, 69, 71, 73, 75, 77, dan 79. Nah, berarti NB-nya ada 7 angka atau anggota. Nah, tinggal kita lihat selanjutnya nih karena kita udah masuk ke materi peluang kejadian majemuk. Berarti kita lihat angkanya apakah ada yang sama atau enggak. Ternyata beda semua angkanya. Tidak ada yang birisan ya. Berarti kalau digambar dia seperti ini. Kalau misalkan digambarkan diagram dua kejadian atau biasa kita sebut diagram Venn, maka terpisah semua dia antara A dan B. Tidak ada yang birisan karena nggak ada angka yang sama. Berarti ini namanya peluang kejadian saling lepas. Sehingga nanti jawabannya untuk nomor ini adalah peluang A atau B ya pertanyaannya ya. Dia ada kata-kata atau di sini berarti peluang A atau B tinggal jumlahkan aja antara 5 dibagi sama NS-nya 80 kartu, NB juga sama 80 kartu, 5 tambah 7 itu berarti jawabannya 12/80. Nah, ini kita lihat di PG-nya yang jawabannya 12/80 itu tinggal bagi 4 ya, tinggal dikecilkan nanti jawabannya yang A ya 12/80 itu kalau kita bagi 4 jadinya 3/20. Jadi nomor 18 jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Oke. Lanjut nomor 19. 19 itu di sini ada 2 buah dadu yang dilemparkan bersama-sama satu kali. Misalkan A, kejadian munculnya mata dadu berjumlah kurang dari atau sama dengan 4 dan B adalah kejadian munculnya mata dadu yang berjumlah 8. Ya, angka baiknya kita gambar tabel aja biar memudahkan kalian nantinya mencari dua kejadian yang disebutkan di soal ya. Nanti kita bedain warnanya ya. Yang A itu nanti kita warnain warna merah, yang kejadian B kita warnain warna yang lain selain merah gitu ya. Nah, kita lihat dulu di sini kita ganti tinta dulu. Di A itu kejadian jumlah mata dadu 1 sama 2 ketika jumlahkan itu hasilnya sama dengan kurang dari atau sama dengan 4. Nah, kurang dari sama dengan 4. Kalau kejadian A yang dijumlah kedua dadunya itu sama dengan kurang dari atau 4 ya. Berarti di sini yang kita pilih adalah yang 1-1 gitu ya. Karena 1 tambah 1 2. Terus 2 tambah 1 bisa, 3 tambah 1 bisa. Nah, kalau 4 tambah 1 udah lewat ya. Sudah lewat dari 4 berarti nggak mungkin. Lanjut ke bawahnya lagi. 1 2 dan 2 2 bisa. Lalu 1 3 masih bisa. Nah, sisanya itu sudah lebih jumlahnya dari 4 ya. Dan tidak memenuhi. Sekarang yang B kita ganti warna misalkan ungu ya. B itu kejadiannya yaitu jumlah dadu 1 dan 2 sama dengan 8 persis ya berjumlah 8. Berarti yang jumlah 8 itu ada 4, 4, 53 dan 35 ya. Nah, ada lagi 62 bisa ya. 62 atau 26. Nah, ada kan 2 tambah 6 8 ya. Nah, kalau kita cek di sini cuma ada 26, 62, terus 53, 35. Ya, karena 5 tambah 3 hasilnya 8, 6 tambah 2 juga 8, atau dibalik. Dan satu lagi yang sama angkanya yaitu 4 tambah 4, 8. Berarti di sini anggotanya ungu ada 5 ya. Ada 5 anggota. Sedangkan yang A di sini ada 6 anggota. Ya, sehingga peluangnya nanti kita bisa hitung. Dan kalau kita lihat tidak ada yang berisan ya, semua checklistnya beda. Ya, tidak ada yang menyatu checklistnya, berarti kita masih membahas peluang kejadian saling lepas. Berarti peluang A atau B adalah 6 dibagi sama 2 dadu yang udah sering kita bahas. Peluang sampelnya kalau dadu itu 36 ya, kalau 2 dadunya. Berarti 6 dibagi 36 ditambahkan 5/3 sama dengan 11/36. Jadi nomor 19 yang bebek jawabannya 11/36.
36. Seperti itu. Ya, untuk nomor 20, seperangkat kartu bis diacak, lalu diambil sebanyak sekali. Tuan tampil kartu nomornya di antara 3 sampai 9 atau kartu jack sekop. Nah, kejadian A di sini kartunya bernomor 3 sampai 9 tapi nggak dijelaskan warna apa ya. Berarti atau jenisnya apa? Berarti 3 sampai 9 bisa 4 semuanya ya, 4 jenis ya. Kartu bis itu kan sekali lagi dia ada wajik, sekop, hati atau keriting gitu ya. Nah, berarti di sini kita sebut dulu angkanya di antara 3 sampai 9 ada 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nanti 5 kartu ini kita kali sama 4 jenis kartu tadi ya, ada wajik, sekop dan sebagainya. Ini totalnya ada 20 kartu. Itu kejadian A-nya. Kalau kejadian B di sini dia hanya jack, sekop. Jack, sekop ya cuma satu ya. Sekop itu kan dari terkhusus ya. Sekop itu cuma ada masing-masing satu jenis. Nggak cuma jack ya, tapi yang lain juga satu doang. Gitu. Nah, jack sekop satu dan di sini tadi tidak disebutkan jack ya di kejadian A ya, berarti dia peluangnya lepas, tidak beririsan, sehingga langsung aja kita hitung peluang A atau B, yaitu 20 per. Bis itu ingat lagi uang sampelnya 52 ditambah 1/52. Hasilnya adalah 21 per 52 yang dodol jawabannya. Seperti itu nomor 20 semuanya. Dan nomor 21 ada kelereng yang diberi nomor 1 sampai 120, kejadian A yang habis bagi 15 dan kejadian B faktor 90. Kita cari dulu kejadian daripada A ya. Yang habis bagi 15 kan berarti sama aja dengan yang berkelipatan 15. Dimulai dari 15 lalu 30 lalu dikali ditambah 15 45. Lalu habis itu 60 ya. 60 terus 75, 90, 105 dan 120. Ini adalah bilangan-bilangan yang bis dibagi 15. Semua kalau dihitung di sini ada 8 angka ya. 8 anggota atau 8 bilangan. Sedangkan kejadian B yang faktornya 90. Berarti 1, 2, 3 ya. Terus bagi 5 bisa deh ya. 90 bagi 5 bisa, berarti 5. Terus 6, 9, 10 ya. Terus 15, situ 18 ya. Terus 30, 45 dan 90. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 anggota yang memenuhi untuk kejadian B. Ternyata dari dua kejadian ini ada angka yang sama. Nah, ini hati-hati ya. Nanti berarti kita akan menemukan di sini peluangnya tidak lepas karena ada yang sama atau beririsan di sini ya. Kejadian A dan B di sini yang beririsan itu ada 15, 30, 45 dan 90 yang angkanya berulang. Ya, bisa kita tulis ulang di sini. 15, 30, 45 dan 90. Ya, ada di dua kejadian ya, bisa di A dan juga bisa di B. Nah, ini di sini ada 4 bilangan atau 4 anggota. Sehingga kesimpulannya untuk ruang A atau B di sini menggunakan rumus yang tidak saling lepas. Berarti nanti 8 per semua kartunya ada 120 di soal udah ketahuan tadi ya, diketahui.
terus ditambah 12 per sos 20, dikurang 4 dibagi sos 20. Ini kita hitung dulu. Hasilnya adalah 16 dibagi 120. Nah, ini hasilnya sama dengan 2/15 kalau dikecilkan ya. Tahu jawabannya yang dodol, yang D nomor 21. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang nomor 22. Ini kita hapus dulu. 22 itu soalnya adalah 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama sebanyak 1 kali. Misalkan A, kejadian munculnya mata dadu yang jumlahnya membentuk bilangan prima ganjil. Dan B, munculnya mata dadu yang hasil kali keduanya adalah faktor dari 30. Nah, ini kita jabarkan saja dalam tabel. Kita buat tabel dulu. Ini dadu 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat tabelnya dulu untuk memudahkan kalian dalam mencari titik sampelnya tentunya gitu ya. Nah, ya, sip. Nah, untuk kejadian A katanya jumlah ya, A itu jumlah dadunya nanti pada saat dijumlahkan itu membentuk bilangan prima ganjil. Kalau 1 tambah 1 2, 2 prima tapi bukan ganjil. Berarti bukan ya. Kita mulai dari 21, lalu 41 bisa ya, karena 4 tambah 1 5 sama 61. Lanjut lagi bawahnya ada 12, 32, 52. Lalu 23 dan 43. Kalau 63, 6 tambah 3 9 tidak termasuk prima ya. Walaupun diganjil 9 tapi bukan prima. Lalu selanjutnya ada 14, 34 ya. Oke. Terus ada 25 sama 65. Nah, 6 tambah 5 kan 11 ya. Itu bisa diambil ya. Kalau 6 tambah 5 11 bisa karena kan dia bilangan prima ganjil. Terus 16 dan 56. Gitu. Itu adalah banyaknya bilangan prima ganjil. Yang checklist merah kalau dihitung itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13, ada 14. Ya, 14 anggota. Sekarang yang B, B itu adalah ketika dikalikan keduanya itu hasilnya membentuk faktor 30 ya. Faktor dari 30. Kalau faktor dari 30 itu kan ada 1 ya, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Berarti harus kalian duanya ini nih. Dua dan ini perkaliannya kalau 1 atau 2 atau 3 atau 5 sampai dengan 30. Nah, itu hasilnya yang pada saat dikalikan itu faktor 30, itu ada 11, ada 21 bisa ya, karena 2 kali 1 2. Lalu 3 kali 1 bisa, 5 kali 1 bisa, 6 kali 1 juga bisa. Nah, lanjut lagi bawahnya ada 1 2 bisa. 3 2 kali 2 4 4 bukan ya? Lalu 3 kali 2 6 bisa ya. Terus 4 2 nggak bisa, 5 kali 2 bisa nih ya. 1. Lalu 2 3. Terus 4 3 nggak bisa. 5 3 bisa ya. 5 3. 6 3 nggak bisa. 1 4 nggak bisa. 2 4 nggak bisa. 3 4 nggak bisa. 4 4 nggak bisa. 5 4 nggak bisa. 6 4 nggak bisa ya. Terus 1 5 bisa. 2 kali 5 10 bisa. 3 kali 5 bisa 15 masuk. 4 kali 5 5 kali 5 nggak bisa. 6 kali 5 bisa ya 30. 1 kali 6 bisa.
2 kali 6 enggak, 3 6 enggak, 4 6 enggak, 5 6 ya. Ya, sip. Nah, kita hitung dulu semuanya di sini ada berapa anggota ya yang cekis ungu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ada 16 ya semuanya nih. Sekali lagi kita hitung ya. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ya. Nah, ternyata ada cekis yang double nih. Yang cekis double ini namanya irisan ya. Berarti kita tulis dulu irisannya di sini ada apa aja. Nah, di sini langsung kita hitung aja banyaknya ya. Yang irisan tuh yang kita tandai warna orange ya. 1 2 ini double ya. 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, banyak nih ya. Ada 10 ya. Yang double checklistnya di 2 kotak. Ya, sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 irisan di sini ya. Yang sama angkanya di 2 kejadian. Sehingga peluangnya untuk nomor 22 ini adalah sama dengan 14 dari 36 karena uang sampel 2 dari 36 ditambah 16 per 36 nanti dikurang sama 10 per 36. Ya, seperti itu caranya. Nanti ketemu jawabannya adalah 20 per 36. Atau jawabannya yang bebek. Ya, seperti itu semuanya nomor 22. Angka nomor 23, seperangkat kartu bridge diacak, diambil sebuah kartu sebanyak 1 kali, peluang tampil kartu queen atau kartu merah. Berarti kita tulis dulu kejadian A yang isinya kartu queen. Queen itu kan berarti ada 4 jenis ya. Ada queen wajik, ada queen hati, queen keriting, sama queen sekop. Berarti ada 4 ya. Ada 4 kartunya untuk yang queen. Kalau NB itu kartu merah. Kalau merah itu kan berarti bisa wajik, bisa hati. Dan ini masing-masing 13 kartu. Yang isinya 13 kartu itu ada 2, 3, dan seterusnya 10, Jack, Queen, King, As. Begitu juga dengan yang hati pun sama isinya. Nah, ini semua ada 26 untuk yang warna merah. Nah, kita perhatikan baik-baik. Di sini ada yang tersebut lagi ternyata. Yaitu Queen, Wajik, sama Queen Hati ya. Nah, ini di sini di Queen Wajik sama Queen Hati juga muncul di sininya ya. Nah, di irisannya dia disebut lagi di situ dua kartunya. Berarti itu bisa kita katakan sebagai irisannya ya, karena dia ada di A, kejadian di A dan juga ada di kejadian B, yaitu Queen Wajik dan Queen Hati. Kalau hitam kan nggak ada ya, di sini kan merah doang dibilang ya. Berarti di sini ada 2 kartu yang disebut 2 kali. Berarti ini peluang nggak lepas. Berarti peluang A atau B sama dengan 4 dibagi. Kalau bridge ada 52. Sekali lagi kartunya ya. Terus untuk uang sampelnya. Ditambah 26 dibagi 52. Dikurang 2 dibagi 52. Nah, ini hasilnya 28 dibagi 52. Oh, jawabannya yang C. Itu nomor 23. Selanjutnya untuk yang nomor 24. Kita scroll ke bawah dulu, nomor 24-nya. Nah, di sini ada kelas 12 di suatu sekolah terdiri atas 60 orang, di mana 37 orang diantaranya suka ayam goreng, 19-nya ikan bakar, dan 9 tidak dua-duanya. Peluang peserta didik yang suka ayam goreng atau ikan bakar. Nah, berarti untuk soal ini kita harus gambar dulu diagram Venn-nya. Karena di situ diketahui ada 9 orang yang nggak suka dua-duanya. Berarti kan 9 di sini ya, di luar ya. Karena 9 orang nggak suka dua-duanya. Nah, ini kita nggak tahu irisannya, kita misalkan aja X. Nah, karena 37 orang ini diantaranya suka ayam goreng itu satu lingkaran.
Berarti A ini kita anggap dia hanya A, berarti 37 kurang X. Kalau hanya dikurang X gitu ya. Sedangkan kejadian B juga dia nanti 19 yang suka ayam bakar kita kurangi X juga. Karena kan kalau hanya itu kan berarti dia tidak suka dua-duanya, tapi hanya salah satunya aja. Sedangkan ayam bakar saja berarti 19 kurang X. Nah, berarti nanti 60 orang ini ya, 60 peserta didik ini dia total adalah total dari hanya ayam ditambah dua-duanya suka ditambah hanya ikan dan ditambah oleh tidak dua-duanya. Gitu. Nah, ini tinggal masukin nilainya. Kalau hanya ayam berarti 37 kurang X, dua-duanya X, hanya ikan 19 min X, dan tidak dua-duanya 9. Nah, ini min X tambah X habis. Berarti 60 sama dengan, kita jumlahkan dulu, 37 tambah 19 tambah 9. Itu ada 65 kurang X. Berarti X-nya pindah ruas, yaitu 65 kurang 60. Sehingga yang suka dua-duanya adalah 5 orang gitu ya. Jadi ada 5 orang yang suka dua-duanya. Nah, sehingga di sini kesimpulannya, untuk peluang A atau B, kita tahu rumusnya kalau peluang A atau B adalah peluang satu lingkaran A ditambah peluang satu lingkaran B dikurang irisannya. Nah, di soal tadi diketahui ya, kalau peluang A termasuk yang suka dua-duanya itu 37 orang yang suka ayam goreng, ikan bakar 19, dan irisan dua-duanya dikurang 5. Jadi kalau dihitung hasilnya adalah 51 orang yang ada di dalam lingkarannya ya. Kalau 9 orang sisanya itu yang nggak suka dua-duanya atau yang di luar dari lingkaran. Berarti, oh ya jangan lupa ini masih N ya, N A atau B. Berarti entah peluangnya tinggal dibikin per aja gitu ya, tadi ya. Berarti tadi 37 dibagi sama 60 orang semuanya. 19 per 60 dikurang 5 per 60. Berarti peluangnya adalah 51 per 60. Atau kita bagi berapa nih ya? Bisa dikecilin ya. 51 bagi 60 itu kita bagi 3 jadi 17 dibagi 20. Jadi jawabannya yang C nomor 24. Itu ya. Dan satu lagi yang nomor 25 itu soalnya adalah dalam sebuah kelompok terdiri atas 400 peserta didik sebanyak 180 matematika suka dan seterusnya dan 80 suka dua-duanya. Berarti ini kita yang pertanyaannya peluang peserta didik yang tidak suka matematika dan biologi. Ya, ini rumusnya begini ya. Yang nggak suka dua-duanya berarti peluang A atau B komplement gitu ya. Rumusnya 1 dikurang peluang A atau B. Ini cara cepetnya ya. Kalau pertanyaan yang nggak suka dua-duanya berarti ini rumusnya. Kita cukup pertama mencari peluang A atau B dulu. Pertama ya, biar gampang. Nah, ini kan rumusnya kan kalau peluang A atau B, karena ini soal tentang tidak lepas, berarti peluang A ditambah peluang B dikurang irisan dua-duanya. Nah, peluang A yang suka matematika, kejadian A-nya 180 orang dibagi 400. Ya. Terus ditambah peluang B-nya 160 dibagi 400. Dan yang suka dua-duanya 80 orang dibagi 400. Nah, ini kita hitung dulu. Hasilnya adalah nanti 260 dibagi 400. Atau bisa kita kecilkan di sini menjadi 13 per 20. Sehingga yang langkah keduanya, peluang yang gak suka dua-duanya, berarti peluang komplement dari A atau B, yang di luar lingkaran berarti 1 dikurang 13 per 20. Ya, jadi 1 dikurangi 13 per 20 itu adalah jawabannya yang A, yaitu 7 per 20. Seperti itu semuanya. Nah, itu kalau cara cepatnya ya. Kalau manual juga bisa, cuma agak panjang dikit. Tapi sama ntar jawabannya juga 7 per 20. Nah, demikian dari rekaman kisi-kisi pembahasan persiapan ASAT. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.